Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cucu Hidayat, perwakilan presentasi dari kelompok 1 yang diketuai oleh Bapak Ahmad Saiku dengan NIM 857643526 dan NIM saya pribadi yaitu 855715828. Oke, dibuatkannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pembelajaran mikro tugas 4 bagian 1 atau tugas 4 bagian A, yaitu mempresentasikan RPP atau RPPH. Langsung saja kita mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Modul ajar diambil dari IPAS atau Ilmu Pendidikan Alam Sosial kelas 6 bab 3 Plesir Keliling Dunia. 1. Informasi umum. Yang bagian A, identitas modul. Para pertama, identitas sekolah SD Negeri Kadung Bokor 1. Nama penyusun Ahmad Saiku dan Cucu Hidayat. Prodi atau Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata pelajaran IPAS kelas 6 fase C semester 1 bab 3 Plesir Keliling Dunia. Dengan topik utama yaitu 6 benua di dunia. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Bagian B besar, kompetensi awal. A. Pemahaman dasar tentang 6 benua di dunia. Yang bagian B, pengetahuan tentang beberapa negara di dunia. Bagian C besar, profil pelajar Pancasila. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berkebinekaan global. Yang bagian C, bergotong royong. Peserta didik bergotong royong dan bekerja sama dalam melakukan diskusi kelompok dan penyelesaian LKPD kelompok. Yang bagian D, bernalar kritis. Peserta didik mampu menyelesaikan LKPD maupun soal sumatif sesuai dengan kemampuan bernalar kritis masing-masing peserta didik. Bagian D, kegiatan pembelajaran utama. Kita ngambil 2, individu dan berkelompok. Bagian E, media dan sumber belajar. Bagian A, media. Untuk media ada LCD proyektor, PowerPoint, video pembelajaran, globe, dan spinwheel. Selanjutnya bagian B, sumber belajar dari Fitri Amalia dan kawan-kawan tahun 2022. Ada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nani R dan kawan-kawan tahun 2023, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Penerbit Jakarta Erlangga. Bagian F, jumlah peserta didik. Untuk jumlah peserta didik ada 22 peserta didik. Kemudian bagian G, model dan metode pembelajaran. Pertama, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang duanya metode pembelajaran, ada diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Bagian 3, pendekatan, yaitu diferensiasi. Mari kita lanjut ke bagian 2, yaitu kompetisi inti atau kompetensi inti. Bagian A, elemen pembelajaran, yaitu pemahaman IPAS atau ilmu pendidikan alam sosial dan keterampilan proses. Bagian B, capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan. Dalam konsep kebinekaan, peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian bagian C, capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan
menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Peserta didik mengkomunikasikan hasil penyelidikannya secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya bagian D besar yaitu tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukannya pembelajaran ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu memahami pembagian 6 benua dengan tepat. Bagian 2-nya, melalui media Happy Note benua, peserta didik dapat mengetahui karakteristik 6 benua dengan tepat. Kemudian bagian 3, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan minimal 3 negara dari masing-masing benua dengan benar. Bagian E, pemahaman bermakna. Meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami karakteristik benua yang ada di dunia. Kemudian bagian F, alur tujuan pembelajaran. 1. Memahami konsep benua. 2. Mengetahui karakteristik masing-masing dari 6 benua di dunia. 3. Menunjukkan negara-negara yang ada di masing-masing benua dan ciri khasnya. 4. Asesmen formatif atau penilaian. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa atau memberikan umpan balik. Untuk bagian G, pertanyaan tematik atau pemancing. Misalkan kayak mengapa pada globe ada beberapa warna, misalkan. Terus contoh selanjutnya, jika kalian bisa pergi kemana saja di dunia, negara mana yang ingin kalian kunjungi? Misalkan kalau anak-anak, negara apa gitu kan. Terus kalau udah dapat negaranya, mengapa demikian? Selanjutnya, terletak di benua apa negara tersebut? Kemudian selanjutnya, apa itu benua? Kurang lebih semacam itu. Untuk bagian H, persiapan pembelajaran. Yang pertama, menampilkan video pembelajaran. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, membuat LKPD. Yang keempat, menyimpan media pembelajaran. Menyiapkan media pembelajaran. Yang kelima, memahami hal-hal penting mengenai materi yang bersangkutan. Untuk asesmen atau penilaian, pertama, penilaian pengetahuan tes tulis. Yang kedua, penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, penilaian keterampilan diskusi kelompok dan presentasi. Langsung saja kita ke bagian J, barusan bagian I, sekarang bagian J, yaitu kegiatan pembelajaran.